Kalau udah mau selesai di ini ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu, amma ba'd. Para kader PKS dan para simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para teman-teman Facebooker yang juga sama, mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih banyak diberi nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dipertemukannya kembali di bulan yang suci, bulan penuh dengan keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai bulan ampunan dosa terhadap apa yang pernah kita lakukan. Para kader dan simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal dan tema yang sudah dipesan oleh panitia. Temanya insyaallah kita akan mengangkat tentang amalan-amalan utama yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Para kader dan simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sebelum masuk ke materi ini, saya ingin membuat satu gambaran terlebih dahulu ya terkait dengan Ramadan ini. Seperti yang pernah saya posting di Facebook, bahwa Ramadan ini kan ibaratnya seperti lembaga training, lembaga pendidikan, lembaga tarbiyah. Tentu ketika ini menjadi lembaga training, maka pesertanya juga tidak semua orang gitu. Tentu hanya orang-orang yang dipilih yang bisa ikut dalam training ini. Dan kalau kita baca Al-Quran dan hadis, maka pesertanya juga peserta khusus yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya puasa itu yang diundang hanyalah orang-orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut dalam training ini. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kemudian di sampingnya undangannya juga khusus, dan kemudian program utamanya, materi utamanya juga yang wajib hanya satu, ya, yaitu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dan waktunya juga sangat terbatas itu. Tidak setiap saat. Itu hanya khusus di bulan Ramadan saja, hanya satu bulan. Dan yang mentrainingnya, pementornya, ada langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu li, puasa itu hanya untuk aku. Ya. Wa ana adzibihi, dan sayalah yang akan memberikan balasannya, yang akan memberikan rewardnya, yang akan memberikan hadiahnya, yang akan memberikan balasannya. Dan goalnya juga sangat jelas gitu ya, agar dengan puasa itu
kemudian bisa menghantarkan kita kepada tujuan la'allakum tattaqun, ya. Agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang prima, menjadi pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang punya kapasitas, ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para kader dan simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, atau nanti kita akan menjelaskan tentang amalan-amalan utama, ya. Amalan paling utamanya adalah puasa, betul. Tapi ada amalan-amalan yang lain yang menjadi amalan pendukungnya. Akan tetapi ketika kita berpuasa maupun kemudian kita melakukan amalan-amalan yang lain, tapi fokusnya itu bukan kepada prosesnya itu. Prosesnya penting. Tapi kemudian mengevaluasi hasilnya, mengevaluasi goalnya itu jauh-jauh lebih penting daripada mengikuti prosesnya. Jadi kalau saya ibaratkan kita ikut pendidikan, ya, entah itu di sekolah maupun di kampus, itu kan bukan hanya sekedar kita melakukan kegiatan rutinitas itu. Berangkat dari rumah ke kampus, berangkat dari rumah ke sekolah gitu. Tapi kemudian di sekolah nggak ngapa-ngapain, ya. Bahkan kemudian abai tidak mau tahu terhadap hasil dari pendidikan itu. Sehingga ketika di sekolah juga, ya tadi yang penting berangkat gitu kan. Tapi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang di kampus ada tidak diikuti. Dan kemudian tidak pernah dievaluasi kira-kira hasil dari pendidikannya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu para kader dan simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan apapun, ya, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, di samping kita mengikuti prosesnya, tapi juga kita perlu mengevaluasi hasil dari proses itu. Kita ambil contoh, kita sudah masuk ke hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Kita sudah berpuasa selama kurang lebih hampir setengah hari gitu. Nah, tinggal kita evaluasi. Dari puasa kita, dari tilawah kita, dan amalan-amalan yang lain itu, kira-kira sudah berapa persen gitu, membuat diri kita ini menjadi berubah. Kira-kira berapa persen, ya, menjadikan diri kita ini ketakwaannya meningkat. Dan itu penting gitu. Paling tidak, kita punya ukuran-ukuran maksudnya. Dikatakan bahwa puasa kita berdampak, amalan-amalan kita berdampak. Kalau kita sedikit misalnya kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 184 atau 185. Salah satu parameternya itu kata Allah, setelah melalui proses puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian dan Al-Qur'annya. Itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kamu ditanya wahai Rasulullah tentang aku, maka jawabannya tegas orang yang sudah melalui proses puasa dan amalan yang lain itu adalah fa inni qarib. Saya ini adalah sangat dekat. Nah, tinggal kita lihat nih dari proses amalia kita di bulan Ramadan, kira-kira kedekatan kita dengan Allah itu seperti apa? Kita merasa selalu dimonitor oleh Allah adalah seperti apa? Itu kan? Nah, tanda kemudian kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ibadahnya semakin meningkat, ibadahnya semakin ikhlas, salatnya semakin khusyuk, itu kan? Kemudian kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, tidak mudah untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Para kader dan simpatisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan amalan di bulan puasa, maka kemudian evaluasinya bukan puasanya selesai atau tidak itu kan. Kemudian Al-Qur'annya khatam berapa kali. Tadi yang dihitung itu adalah kuantitasnya. Ya. Seharusnya di samping kuantitas juga diperhatikan, kuantitas juga dihitung, tapi ya tadi kita juga harus
mengevaluasi goalnya, mengevaluasi kualitasnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para kader dan simpatisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada amalan apa saja ya, yang dianggap utama dan itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengisi di bulan Ramadan. Sehingga amalan-amalan itu sekalipun sebagai amalan pendukung dan juga amalan utama, maka puasa itulah dengan amalan-amalan yang lain yang akan menghantarkan kita kepada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada amalan utama di bulan Ramadan ini ya, ada 10 ya amalan utama, dan mudah-mudahan dari 10 amalan utama ini adalah menjadi aktivitas dan rutinitas kita di dalam mengisi ya hari-hari di bulan Ramadan ini. Apa 10 amalan utama itu? Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah menjadi amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabatnya dan juga diikuti oleh para salafus saleh adalah dengan qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan support ya, memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi buat kita semuanya dan mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam, yang berdiri, tentunya yang dimaksud adalah berdiri di malam hari ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban. Ketika dia qiyamul lail, ketika dia bangun di waktu malam, itu adalah karena didorong oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didorong karena ingin mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban ya, dalam rangka mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qiyamul lail. Sama, hampir semua amalan itu, baik qiyamul lail maupun puasa, itu salah satunya dalam rangka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kunci. Ya. Kunci kita untuk punya semangat, kunci untuk kita bisa menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuncinya kalau kita dekat, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa qiyamul lailnya? Ya silakan, qiyamul lailnya adalah sekemampuan kita, bila perlu semaksimal-maksimalnya. Tidak ada batasan itu. Ya, dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah qiyamul lail di bulan Ramadan ya. Ada yang mengatakan minimalnya 8, ya. Ada yang 11, ada yang 20, ada yang 23, bahkan ada yang 39, bahkan ada yang 40, bahkan ada yang 100. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, sehingga kita akan melihat kemampuan kita ketika qiyamul lail. Karena qiyamul lail dengan Ramadan ini adalah dua hal ya. Dengan Al-Qur'an itu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu ketika di malam hari kita banyak berdiri, banyak ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang mampunya 8 silakan dengan 8 rakaatnya. Tapi yang mampu 40 silakan dengan 40 rakaatnya. Bahkan ada yang mampu 100 rakaat silakan 100 rakaat. Yang penting adalah sholatnya berkualitas. Ya. Bukan tidak ada manfaatnya, misalnya kita mengajar rakaat, kita sholat sampai 23, sampai lebih dari 23. Tapi kalau kemudian sholatnya tidak membekas, lebih baik ya, sholatnya hanya 8 rakaat, sholatnya hanya 4 rakaat misalnya, tapi betul-betul membekas. Gitu. Karena dilakukan dengan penuh penghayatan. Karena dilakukan dengan penuh khusyuk. Sehingga ketika sholat itu betul-betul membekas dalam diri kita. Tapi karena kemampuannya
kita juga berbeda-beda, maka para ulama juga memberikan arahan kepada kita. Kalau kemudian sholat kita adalah kurang bisa berkualitas, bacaan kita juga tidak banyak ke surat-surat yang kita hafal, maka arahannya perbanyak rokaatnya, gitu kan. Perbanyak rokaatnya. Tapi kalau kemudian kita banyak surat-surat yang dihafal, dan kemudian kita sholatnya bisa menikmati dan kekhusyuan kita dan seterusnya, maka ya lebih baik tidak mengejar banyaknya rokaat, akan tetapi lebih banyak kita mengejar kualitas daripada sholat itu sendiri. Ya, sehingga bacanya lebih panjang, gitu kan, kemudian lebih khusyuk dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya, bahwa Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu adalah tidak lebih dari 11 rakaat. Sekalipun para ulama juga berbeda ya, apakah ini yang dimaksud adalah sholat tarawih atau yang dimaksud adalah sholat witir. Tapi kalau kita lihat dari kualitas bagaimana bacaan Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, jangan ditanya tentang panjang dan bagusnya. Gitu kan? Jangan ditanya tentang panjang dan bagusnya. Bayangin rakaat pertamanya saja, ya. Itu kan ketika Rasulullah baca surat Al-Baqarah, kata sebagian sahabat, dikiranya beliau mau ruku. Itu. Ternyata beliau melanjutkan ke surat Ali Imran. Setelah mau selesai surat Ali Imran, dikiranya juga mau ruku. Ternyata Rasulullah melanjutkan kembali dengan surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, dikiranya juga mau berhenti, ternyata dilanjut juga dengan ayat surat berikutnya. Bisa kita bayangin itu, berapa juz itu, lebih dari 5 juz, bisa jadi sampai 6 juz. Rukuknya itu sepanjang sama yang beliau berdiri. Begitu pula sujudnya. Nah, itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ketika beliau qiyamul lail. Nah, ya paling tidak, kalaupun kita tidak seperti Rasulullah banget, ya minimal ada sesuatu yang bisa ditiru lah. Jadi jangan sampai kemudian sholat tarawih hanya 7 menit. Bukan nggak boleh, tapi kemudian ya tadi, akhirnya sholat itu tidak membekas. Kemudian kita kejar-kejaran di dalam mengejar rokaat, ya sehingga sholatnya juga tidak membekas. Jadi yang terpenting itu kan bekas dari sholat itu apa itu. Nah itu. Jadi ya syukur-syukur kita bisa sholat 100 rakaat, tapi dengan bacaan yang bagus, itu kan, dan sholatnya yang bagus, akhirnya membekas, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya tadi minimalnya adalah rakaatnya bisa lebih dari 8 atau 11, tapi betul-betul dibaca dengan tenang, dengan bacaan yang tartil ya, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita dalam kondisi sedang mengikuti ya social distancing maupun physical distancing? Tidak ada penghalang buat kita. Ya. Sholat mah bisa di mana saja, gitu kan. Kalaupun kemudian setiap tahun kita biasa sholat di masjid, tapi karena ada himbauan ya, social distancing yang untuk tidak berkerumun dengan banyak orang, dengan semangat kita, dengan niat kita, dan kerinduan kita seperti tahun yang kemarin kita bisa sholat di masjid bersama-sama, insya Allah tidak akan mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu dengan semangat kita dan kerinduan kita ketika kita ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk sholat di masjid. Tapi dalam kondisi seperti ini, ketika kita sholat di rumah, mudah-mudahan tidak akan mengurangi pahala kita, ya, tidak akan mengurangi nilai ya. Qiyamul lail kita di rumah. Nah, itu yang pertama. Amalan utama ya selain bulan puasa, selain puasa itu sendiri adalah yang perlu kita perhatikan adalah qiyamul lail. Jangan sampai kemudian kita terlewatkan untuk menunaikan ibadah qiyamul lail. Yang kedua, amalan utama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Kalau bahasanya tilawah, itu berbeda dengan qiraah. Ya. Kalau qiraah itu hanya sekedar membaca. Tapi kalau tilawah itu paling tidak 2 maknanya. Yang pertama, tilawah itu dari kalimat tala yatlu tilawatan, yang artinya mengiringi. Mengiringi apa?
Tala artinya mengiringi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Wal qamari, demi bulan, idza talaha, apabila bulan itu mengiringi, mengikuti matahari. Jadi ketika yang dimaksud dengan tilawatul Quran, yang dimaksud adalah ketika kita membaca Al-Quran itu diiringi dengan bacaan-bacaan yang baik, diiringi, diikuti dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpelnya, ketika kita membaca Al-Quran itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibuat oleh ulama, yang kaidah itu adalah mengikuti bacaan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengiringi apa? Mengiringi ketika kita membaca Al-Quran itu dibarengi dengan pemahaman, dibarengi dengan tadabbur, ya, diiringi dengan perenungan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi bacaannya sambil dipahami, sambil ditadabburi. Itu namanya tilawah. Nah, tapi okelah, karena di bulan Ramadan ini adalah yang kita kejar adalah nilai banyaknya huruf yang kita baca, maka paling tidak ada dua yang perlu kita targetkan ya, terkait dengan tilawah atau baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita punya targetan untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, bagi yang sudah bisa. Nah, target menghatamkan Al-Quran. Dan kalau kita melihat dari para ulama terdahulu ya, ketika sudah masuk di bulan Ramadan, itu aktivitas yang sifatnya rutin ya, rutinitas dari profesi mereka itu ketika sudah masuk bulan Ramadan itu rata-rata mereka sudah di-off-kan gitu. Nah, sudah di-off-kan. Contoh seperti Imam Malik. Imam Malik itu kan kegiatan rutinnya mengajarkan ilmu hadis ya, mengajarkan hadis. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu sudah ditutup, libur ya. Maka kemudian beliau fokus untuk ke Al-Quran. Fokus untuk memperbanyak Al-Quran. Begitu pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu 60 kali hatam. Gitu. Bisa dibayangin ya. 60 kali hatam Al-Quran. Jadi pagi hari 1 kali, dan di malam hari satu kali. Ya, bahkan diriwayatkan oleh muridnya, saya lupa nama muridnya itu beliau hatamkannya itu bukan seperti kita duduk begini. Tapi 2 kali hatam itu semuanya dihatamkan melalui sholat. Gitu. Jadi sholatnya itu hatam Al-Quran. Bisa dibayangin nggak kira-kira? Sholat, kemudian bacaan Al-Qurannya hatam 1 kali hataman. Gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa yang namanya Ramadan itu merupakan syahrul Quran. Dan Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita melihat 2 ayat ini, antara puasa ya, dengan Al-Quran, itu 2 hal juga yang tidak bisa dipisahkan ya, untuk aktivitas kita di bulan Ramadan. Kalau kemudian kita lebih jauh ya, sedikit kita membahasnya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan yang ketika itu umat Islam diwajibkan puasa. Ya, sekalipun antara turunnya Al-Quran dengan puasa itu lebih duluan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan kalau puasa itu kan baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah. Nah, tapi karena perintah puasa dengan bulan Ramadan itu menjadi 1 ayat, maka pesannya apa? Pesannya, kenapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada saat di bulan Ramadan yang di situ diwajibkannya puasa,
Karena pesannya begini. Pesannya orang itu tidak akan bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan maksimal. Kalau apa? Kalau masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Ya. Soalnya orang itu tidak akan bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Baik membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, ya, sampai kemudian mendakwahkannya, itu tidak akan bisa. Ya. Kalau apa? Kalau orang itu masih terbelenggu, masih masih terikat, belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, maka bulan puasa inilah adalah bulan untuk mendidik kita, untuk melatih kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi selama kita masih belum bisa melawan, ya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka kita tidak akan bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kenapa banyak orang menolak Al-Quran itu? Ya karena bertentangan dengan nafsunya. Ya. Kenapa kemudian mereka memusuhi Al-Quran? Mereka ingin menghabisi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya tadi. Karena Al-Quran bertentangan, berseberangan dengan hawa nafsunya. Baik. Jamaah sekalian, para kader dan simpatisan PKS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya target pertama, paling tidak kita punya targetan di bulan Ramadan ini adalah untuk menghatamkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Terkait dengan masalah kemampuan waktunya, kemampuan bacanya dan seterusnya. Nah, tapi paling tidak ya selama 1 bulan ini minimalnya 1 kali hatam lah gitu. Ya. Syukur-syukur adalah setiap hari hatam. Ya, syukur-syukur ya minimalnya masalah 3 kali hatam dalam 1 bulan, berarti per 10 hari kita hatam Al-Qur'an. Nah, sehingga dengan kita menghatamkan Al-Qur'an kita bisa hitung. Kira-kira kita akan mendapat berapa lipat kali ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 1 kebaikan. Maka 1 huruf itu akan dibalas dengan 1 kebaikan. Dan perlu kita garis bawahi, yang namanya hasanah itu jangan kemudian konotasinya akan kita dapatkan di akhirat, tidak. Ya. Hasanah itu adalah bisa jadi, ya, dan saya yakin bukan hanya kita dapatkan di akhirat, tapi akan Allah berikan juga di dunia. Nanti bentuk hasanahnya seperti apa, Allah yang akan lebih tahu. Nah, apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi karena kita sering baca Al-Quran, kemudian Allah kasih ketenangan hidup kepada kita. Bisa jadi karena kita sering baca Al-Quran, kemudian Allah hindarkan ya dari wabah yang sekarang sedang menjadi sesuatu yang menakutkan ya, sudah menjadi pandemik gitu ya, yang tidak ada satu negeri pun yang lepas dari virus ini. Tapi karena kita sering baca Al-Quran, ya, banyak huruf yang dibaca, mudah-mudahan itulah cara Allah akan menghindarkan kita dari virus. Dan tentu masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Nah, jadi kalau 1 huruf dibalas dengan 1 kebaikan dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali, kita bisa hitung gitu. Kata Imam Asy-Syafi'i, jumlah huruf di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Nggak tahu Pak Subhan percaya nggak? Kalau nggak percaya, hitung dewek. Ya, hitung dewek. Nah, ini kata Imam Syafi'i ya. Kita yakinlah dengan hitungan beliau. Kata beliau, jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Kira-kira kalau dikali 10 ada berapa tuh? Nah, bisa kita hitung sendiri ya. Nah, kebaikan loh yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatamnya 1 kali.
Ya. Kalau hatamnya 2, 3, bahkan kayak Imam Syafi'i sampai 60 kali, waduh luar biasa itu. Makanya wajar kalau kemudian di bulan Ramadan ini mereka berlomba-lomba untuk baca Al-Quran. Itu kalau membacanya di luar Ramadan. Tapi kalau dibacanya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda bahwa apa? Bahwa amalan di bulan Ramadan itu wal hasanatu bi asyri amthaliha, dilipatkan dengan menjadi 10 sampai kemudian ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, 700 kali lipat. Itu kalau di bulan Ramadan. Nah, kenapa kemudian minimalnya 10 kemudian maksimalnya adalah 700? Ya tentu akan dilihat dari segala sisinya. Biar ketika ngasih balasan itu Allah adil itu kan. Dilihat tentang kesulitan bacanya, kesulitan ya dia mengatur waktunya, kemudian terkait dengan kualitas bacaannya, kualitas pemahamannya, semua akan dilihat itu. Pokoknya balasannya itu kira-kira antara 10 sampai 700 kali lipat. Coba kalau kita ingin mendapatkan yang maksimal 700 kali lipat dikali 1.027.000 itu berapa Pak Suwan kira-kira? 700 juta. Wah, luar biasa itu kan. Nah, itu yang mereka kejar para ulama terdahulu itu. Ya. Jadi bahkan ada yang 7 kali, 7 hari hatam, ya, ada 3 hari hatam. Ya, sesuailah dengan kemampuan waktu yang kita miliki. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para kader dan simpatisan PKS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini adalah di samping kita melaksanakan kewajiban utama ya berpuasa, tapi jangan kita lalaikan juga, jangan kita abaikan juga adalah amalan-amalan utama yang lain. Salah satunya adalah tentang tilawatul Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW sendiri ya, setiap bulan Ramadan itu adalah deres Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya. Entah itu dengan bacaannya, entah itu dengan pemahamannya bersama-sama dengan Jibril. Ya, jadi setiap tahun Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang kadang-kadang kemudian Jibril membacakan Al-Quran, kadang-kadang Rasulullah adalah membaca Al-Quran kemudian disimak oleh Jibril. Apa tujuannya? Tujuannya barangkali ada bacaan-bacaan yang belum sesuai. Dengan apa? Dengan bacaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tahun Rasulullah selalu tadarus dengan Jibril. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di tahun yang di situ Rasulullah meninggal, ya, pada tahun itu Rasul meninggal, Jibril sampai datang dua kali ya. Untuk apa? Untuk sama-sama baca Al-Quran, tadarus bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kemudian kita ingin mengikuti Rasulullah dan mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita juga harus mengikuti hal yang sama, yaitu untuk melakukan tadarus Al-Quran. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan Al-Quran. Di samping kita punya target untuk membaca ya sebanyak-banyaknya, target hatam Al-Quran, tapi juga di bulan Ramadan ini kita punya target itu. Target apa? Target untuk memahami. Syukur-syukur 1 bulan ini adalah kita punya jadwal khusus, punya target untuk bisa minimal membaca terjemahannya dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya sebisanya. Tapi kita punya waktu khusus, 1 hari itu adalah ada jadwal untuk memahami Al-Quran, sekalipun cuma satu ayat. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar sebagai kitab bacaan. Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal linnas, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pedoman bagi seluruh manusia itu. Nah, pertanyaannya, mana mungkin kita akan bisa mempedomani Al-Quran kalau kemudian kita tidak paham terhadap apa yang kita baca. Ya. Oleh karena itu, target berikutnya setelah kita
bisa mentargetkan khatam Al-Quran, tapi kemudian kita punya target untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, sekalipun satu hadis cuma satu ayat. Dan menurut saya sih minimalnya gitu. Kalau kemudian kita tidak bisa memahami ya, seluruh Al-Quran atau sebagian besar Al-Quran, minimalnya kita memahami dengan sebaik-baiknya surat Al-Fatihah. Nah, kita pernah nggak bertanya, kenapa surat Al-Fatihah ini adalah menjadi surat wajib, menjadi rukun di dalam sholat? Itu kan? Masa kemudian yang setiap hari kita baca yang menjadi rukun, kemudian kita tidak paham ya, apa isi kandungan dari surat Al-Fatihah itu? Nah, minimal bulan Ramadan ini kita punya target, kita bisa memahami surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah paham, kita punya tekad minimal kalau kita tidak hidup di bawah naungan Al-Quran, minimalnya kita punya tekad hidup di bawah naungan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini kan sebagai ruhnya ya dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita analogikan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang namanya Al-Fatihah itu kan seperti preambulnya gitu ya, sebagai muqaddimahnya, sebagai pendahuluannya. Dan pendahuluan itu menjadi ruh dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu minimalnya surat Al-Fatihah kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Kira-kira bukan hanya sekedar kita mengerti terjemahannya, tidak. Tapi kita baca tafsirnya dengan mendalam. Kemudian kira-kira pesannya seperti apa, dan seterusnya. Baik, itu yang kedua, ya, terkait dengan amalan utama yang perlu dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Di samping ya, kita juga harus mulai menghafal nih. Yang ketiga ya, menghafal. Kalau bisa. Tapi saya pesan sebelum menghafal kepada hafalan yang baru, ya paling tidak hafalan-hafalan yang lama yang pernah kita hafal, dikembaliin lagi gitu. Ini kan saya lihat para kader ini kan targetnya memang luar biasa itu kan, yang pernah dihafal itu. Tapi kemudian yang bulat aja hafalannya di situ. Dari juz 30 aja. Kemudian juz 29 yang bulat itu juz 29 ya. Nah, coba di bulan Ramadan ini kita punya target juga gitu. Untuk apa? Untuk mengembalikan hafalan-hafalan yang pernah dulu kita hafal. Juz 30-nya, juz 29-nya, juz 28-nya, terus ya. Sampai kemudian kan targetnya 5 juz tuh. Ditambahin dengan surat Al-Anfal, ditambahin surat At-Taubah. Nah, coba itu yang menjadi targetan ya bagi semua kader itu. Kira-kira coba dipenuhin lah ya. Tapi sebelum memenuhi hafalan baru ya paling tidak kita mengembalikan hafalan-hafalan lama yang sudah pernah kita hafal. Nah, kemudian di samping juga ya kita punya target ya untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan juga kemudian kita bisa mendakwakan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Itu target berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita adalah kita banyak beristighfar, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat waktu yang mustajab. Nah, oleh karena itu terutama di waktu sahur, makanya Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, bangunlah di waktu sahur, makanlah ya, di waktu sahur, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya ketika kita bangun di waktu sahur di sepertiga yang malam, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa qiyamul lail. Terus yang keduanya, kita bisa banyak berzikir dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang menjadi ciri ya para penghuni surga itu, ya, orang-orang yang bertakwa yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu sifatnya wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sadar kita ini adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan,
makhluk yang banyak melakukan dosa, ya, di siang hari kita banyak berdosa dan seterusnya. Di malam hari itu semuanya hampir kelihatan gitu. Selama aktivitas di siang hari termasuk di bulan Ramadan, kita akan kelihatan betapa banyak kekurangan-kekurangan kita, banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar dan seterusnya. Itu akan kelihatan kalau di malam hari. Oleh karena itu wajar kalau kemudian para orang bertakwa itu ketika di malam hari salah satu aktivitasnya itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita banyak istighfar, kita juga banyak berzikir ya. Ya, zikir yang paling berbobot ya. Ucapannya ringan tapi kemudian nilainya sangat luar biasa. Kita baca apa itu? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Setelah apa? Setelah kita juga membaca ma'thurat ya, doa petang dan siang, petang dan sore, pagi dan sore hari. Itu tidak kita tinggalkan, tapi kemudian ditambah juga dengan zikir-zikir yang lain. Juga ditambah dengan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ketiga atau empat ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat dalam salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan karena ini menjadi amalan utama adalah dengan banyak bersedekah dan mengeluarkan zakat dan infaknya. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini adalah banyak dianjurkan untuk bersedekah berinfak? Karena kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan kadang-kadang karena faktor harta inilah kemudian kita menjadi orang yang serakah. Karena faktor cinta harta inilah kemudian kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. Nah, oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita sudah belajar ya. Ternyata yang dibutuhkan oleh kita, yang dibutuhkan oleh kehidupan kita itu ternyata tidak banyak. Sekalipun keinginan kita juga luar biasa. Coba kalau kita lihat nih di siang hari, kita kepengen kolak, kita kepengen jus, kita kepengen buah, kita kepengen beraneka macam makanan. Tapi kira-kira kalau sudah masuk waktu maghrib, yang dimakan cuma berapa? Cuma 1-2 itu kan. Hanya keinginan itu kan. Tapi kebutuhan kita itu sebenarnya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, karena kebutuhan kita tidak seperti yang kita inginkan, maka Allah ingin melatih jiwa kita, ingin melatih diri kita agar sifat-sifat yang seperti itu menjadi hilang. Sifat tamak, sifat bakhil, sifat mau menang sendiri, sifat tidak mau peduli. Nah, itu Allah ingin kikis tuh di bulan Ramadan ini. Apalagi kita sekarang masuk bulan Ramadan ini sedang menghadapi wabah. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan hadiah Ramadan kepada kita itu selalu pada saat yang tepat itu. Untuk apa? Untuk mendidik dan mentarbiah kita. Coba sekarang nih. Ketika Ramadan datang itu dalam kondisi kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ya. Apa kira-kira hikmah, rahasia, pesan yang Allah berikan kepada kita? Ya, salah satunya ya tadi, dengan suasana seperti ini Allah ingin mentarbiyah kita agar kita kemudian bisa lebih peduli ya dengan orang-orang yang terkena dampak dari corona itu. Nah, oleh karena itu salah satu amalan utama yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah kita bagi yang mampu ya, bagi yang punya harta lebih adalah saatnya kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Bahkan Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan, Rasul itu dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang sangat dermawan. Tidak pernah menolak pemberian orang. Tidak pernah menolak permintaan orang. Selalu diberi. Gitu. Kalaupun Rasulullah tidak bisa memberi, itu biasanya mencari sahabat Nabi yang lain, yang apa? Yang bisa mau memberi orang yang meminta
orang yang minta-minta gitu. Jadi intinya Rasul tidak pernah menolak ya ketika ada orang yang meminta, orang yang membutuhkan. Nah, bahkan setelah Jibril datang, ya, setelah kedatangan Jibril, Rasulullah itu lebih dermawan daripada sebelumnya, sehingga digambarkan karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup, yang bertebaran itu, itu kan, tidak lagi perhitungan ya dengan yang namanya infak dan sedekah. Nah itu ya, itu amalan yang harus kita perhatikan ya, minimalnya kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, karena kata baginda Rasulullah SAW, orang yang memberi buka puasa maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahalanya orang puasa. Ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya, sahur ya, mengakhirkan sahur dan kemudian menyegerakan buka. Ya. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Jadi kita jangan jangan abain ya, jangan tidak memperhatikan. Karena apa? Karena salah satu yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu, salah satunya adalah mengakhirkan sahur. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda dan orang Ahlul Kitab dahulu, baik Yahudi maupun Nasrani ya. Ketika mereka puasa, mereka selalu mendahulukan sahur, selalu menyegarakan sahur, tapi tidak mengakhirkan itu. Nah, jadi salah satu bentuk rahmat dari syariat ya, salah satu bentuk yang diajarkan oleh syariat bahwa kita harus mengakhirkan sahur. Nah, jangan sampai kemudian kita sahur masih di waktu malam ya. Apalagi kemudian kita tidak sahur. Jangan sampai tidak sahur. Sampai Rasulullah saking memperhatikan agar kita selalu sahur, sekalipun sahurnya itu hanya sekedar dengan seteguk air gitu. Harus sahur, tidak boleh. Kenapa? Tadi saya baca hadisnya, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Keberkahannya seperti apa? Allah yang tahu, dan nanti kita akan merasakannya itu. Ya, kalau secara fisik ya mungkin secara lahir maksudnya, salah satu keberkahan sahur ya tadi kita akan lebih kuat untuk menjalankan ibadah puasa daripada kemudian kita tidak sahur. Tapi di balik itu saya yakin masih banyak keberkahan yang Allah yang lebih tahu ya, yang memberikan syariat. Tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau kita sahur, maka banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sudah masuk teng waktu maghrib, jangan menunda-nunda. Segera kita untuk berbuka. Sekalipun kita hanya berbuka dengan 3 biji korma, atau kemudian kita berbuka hanya seteguk air. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada korma, beliau buka dengan korma. Kalau tidak ada korma, adalah bukanya dengan sesuatu yang manis. Ya. Bisa dengan pisang, ya. Bisa dengan buah-buahan yang lain. Kalau kemudian Rasulullah tidak menemukan korma, tidak menemukan sesuatu yang manis, maka Rasulullah adalah hanya meminum minum seteguk air. Yang penting apa? Yang penting menyegerakan iftar. Yang penting menyegerakan berbuka puasa. Karena kata baginda Rasulullah SAW, seseorang akan terus dinilai sebagai orang yang berbuat baik selama orang itu menyegerakan buka puasa. Ya, jadi ketika kita menyegerakan buka puasa, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan itu, dan kebaikan yang terus menerus. Kemudian yang selanjutnya ya, di samping kemudian yang sudah sebut tadi 6 tadi ya. Kemudian yang ke-7 adalah kita banyak memperbanyak amal solih dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Selain tadi ya, kita tilawatul Quran, kita qiyamul lail, kemudian kita banyak berdoa, berzikir ya. Kita banyak memperbanyak amal solih. Seperti kita banyak membantu orang gitu kan, menyiapkan buka puasa orang ya. Kemudian kita mengikuti majelis taklim ya, sekalipun via online ya, via daring, via media dan seterusnya. Intinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, intinya di bulan puasa ini jangan sampai ada waktu kosong yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh apa itu? Tirmidzi juga meriwayatkan, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-siyamu laisa as-siyamu minal akli wasyurb. Bahwa puasa itu bukan hanya sekedar puasa dari makan dan minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi hakikat substansi puasa itu adalah puasa dari sesuatu yang melalaikan dan kemudian puasa dari kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi kalau puasa itu substansinya adalah menghindar dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, berarti apa? Mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya itu berarti tidak boleh ada waktu yang tidak bernilai ibadah. Tidak boleh ada waktu yang lewat begitu saja yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan di atas, masih ada waktu, ya silakan dipakai buat hal-hal yang bermanfaat. Baca buku, itu kan, mendengarkan ceramah, itu kan. Intinya tidak ada waktu yang terlewat kecuali bernilaikan amal soleh, bernilaikan ibadah. Dan kemudian yang ke-8 adalah meninggalkan perbuatan yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Tadi hadisnya saya katakan ya, bahwa yang namanya puasa itu intinya adalah bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi intinya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sekalipun mubah, kalau tidak ada manfaatnya kita tinggalin gitu ya. Nah, sehingga sampai rehat kita, istirahat kita, nyantai kita itu harus bernilaikan ibadah. Apa? Ketika kita nyantai, kita niatin. Ini dalam rangka mengumpulkan energi kembali. Gitu kan. Ketika kita sedang duduk karena kecapean, kita niatin. Kita rehat itu dalam rangka mengumpulkan energi. Untuk mengumpulkan tenaga, biar nanti setelahnya tenaganya kembali, kemudian kita beraktivitas kembali. Dan yang terakhir, yang ke-9 ya. Yang terakhir lah. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa iktikaf sebagai pengganti masjid. Kalau kemudian di masjidnya misalnya tidak ramai dan kemudian kita ingin iktikaf, ya silakan ya. Dengan catatan, dengan wabah dan merebaknya wabah ini kemudian dipastikan kita aman ya dari wabah itu, dari virus itu. Tapi kalau kemudian dinyatakan tidak aman, berarti kita harus mencari pengganti. Kita bisa berdiam diri ya. Iktikaf nanti kan berdiam diri. Untuk apa? Untuk melakukan tafakkur, untuk melakukan perenungan terhadap perjalanan hidup selama ini. Nah, idealnya itu tempatnya di masjid. Tapi kalau kemudian di masjid tidak bisa, ya sudah kita cari. Misalnya di rumah kita ada tempat khusus ya untuk tempat sholat, ya silakan. Ada waktu khusus yang kita berdiam diri untuk apa? Untuk melakukan wakfah, untuk melakukan perenungan ya terhadap perjalanan hidup ini. Sehingga dari hasil perenungan itulah kita akan tergambar gitu ya. Kira-kira selama perjalanan hidup ini kira-kira seperti apa? Lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Kalau kemudian lebih banyak baiknya, kita banyak mengucapkan kalimatul hamdalah. Tapi kalau kemudian ternyata banyak amal buruknya, berarti kita harus banyak-banyak beristighfar. Itulah salah satu tujuan disunatkannya beriktikaf. Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh untuk menggapai Lailatul Qadar nanti di 10 hari yang terakhir. Ya. Tapi kalau kemudian kita mengikuti sebagian ulama bahwa Lailatul Qadar itu ya jatuh selama 1 bulan. Ya, selama berada di 30 hari itu. Tapi mazhab yang masyhur ya, kemudian pendapat ulama yang terkenal didukung dengan hadis-hadis yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 10 hari yang terakhir. Maka 10 hari yang terakhir itu harus kita tingkatkan nih. Harus kita persiapkan dari sekarang. Ya, harus kita persiapkan dari sekarang agar kita bisa fokus untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Apa yang kita siapin? Yang pertama, kita siapkan fisik. Ya, jangan sampai 10 hari yang terakhir kemudian kita sakitan. Yang kedua, yang kita siapkan materi. Ya, kebutuhan selama
10 hari terakhir sudah kita siapin sebelumnya. Jadi jangan sampai kemudian 10 hari yang terakhir itu kita sibuknya misalnya di mall, kita sibuknya di pasar gitu. Sehingga tidak lagi kita berdiam diri untuk menghunting ya, memburu Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu pesan saya ya, untuk diri saya sendiri dan juga untuk semuanya, kita berharap untuk kebutuhan 10 hari yang terakhir itu sudah terpenuhi sebelum datangnya 10 hari yang terakhir. Ya, entah itu kebutuhan lebaran, entah itu kebutuhan harian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain dipastikan bahwa sebelum 10 hari terakhir itu sudah terpenuhi bagi yang bisa memenuhinya. Sehingga apa? Sehingga kalau semuanya sudah terpenuhi, maka kita bisa berkonsentrasi untuk mengisi 10 hari yang terakhir dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Sayang kalau kemudian Lailatul Qadar itu terlewatkan begitu saja. Kenapa? Karena 1 hari, 1 malam itu nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam itu nilainya jauh lebih baik dari 1000 malam ya. Kalau kita konversi dengan hari, dengan tahun itu sekitar 84 tahun. Padahal cuma satu malam. Jadi kira-kira kalau kita berdoa selama 84 tahun, masa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau kita minta ampun pada malam itu, masa kemudian Allah tidak akan mengampuni kita. Maka maksimalkanlah ya malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Hanya semalam. Tapi persiapannya kan minimal 10 hari. Kalau kita baca Al-Qur'an 1 huruf itu kan tadi ya di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700. Tapi kalau 700-nya di malam Lailatul Qadar, nilai akan sama dan lebih baik dari 1000 bulan. Berarti akan pelipat gandaannya ya. Itu luar biasa itu. Jadi akan dikapitalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang luar biasa. Oleh karena itu sayang ya buat kita yang orang beriman kalau kemudian kita melewatkan Lailatul Qadar dengan banyak tidur, terutama di 10 hari yang terakhir. Hadirin dan hadirat para kader dan simpatisan PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 ya amalan utama yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Ya, baik kita perhatikan secara kuantitasnya, tapi juga kita perlu mengevaluasi terkait dengan goalnya. Dari 10 amalan utama minimal ini yang harus kita lakukan, mudah-mudahan akan bisa menghantarkan kepada kita semua kepada peningkatan ya diri kita, akan menghantarkan kepada kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membawa kepada la'allakum tattaqun. Karena itulah tujuan Allah mentarbiyah kita di bulan Ramadan ini, tujuannya dalam rangka membantu kita ya, agar kita sampai kepada derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menggapai derajat takwa, maka pasti terkait dengan kebutuhan dunia dan akhirat pasti akan terpenuhi gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.